Om Swastiastu, para pemirsa obrolan Bare Banjar di seluruh Nusantara yang saat ini sedang menyimak kami dari live streaming FB Group di seluruh Nusantara. Kita punya banyak narasumber ini. Kira-kira teman-teman ada yang mau tanya juga ke yang lainnya, silakan. Boleh saya Bu Wayan ya? Boleh, silakan. Kita santai saja ngobrol di sini. Saya lihat itu kita punya Pak Ming itu yang di pojok nih, linggih di pojok. Saya pengen tanya nih, beliau tadi banyak disebut-sebut oleh Pak Wayan, Pak Ming yang cool. Yang cool. Ya, cool sekali beliau ya. Masih dengan Dr. Juen? Oh enggak, sudah kembali ke Denpasar. Sudah di Indonesia. Di mana Pak Ming sekarang? Sedang di mana? Di Denpasar. Oh, sedang di Bali ya. Nah, saya kepingin tanya, ini spesial untuk Pak Ming. Jadi sebagai pegiat ekoenzim bakti Indonesia, kenapa sih Bapak tertarik juga ikut mensupport forum penggiat ekoenzim untuk Danau Batur? Kenapa? Ya itu karena saya lihat di lain itu ada yang juga masih rada ragu-ragu lah mensupport. Tapi Pak Ming ini kayaknya udah 100% gaspol mensupport. Gimana ini? Ya, terima kasih ya. Jadi izinkan saya dulu ucapan salam Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, selamat malam ya Bapak Ibu ya. Di sini ya, Ibu MC kita Bu Wayan, Pak Irawan, Pak Nyoman Marte, juga ada Bapak Jero Mangku, Jase, dan juga Pak Nyoman Parte yang kita hormati, juga Pak Ketua Panitia Pak Puja, juga kita Bapak dari Pemkab dari Dinas Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bali ya. Ya, jadi semuanya selamat malam ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Jadi di sini ditanya mengapa ya kita komunitas Hening Bakti Indonesia sangat mendukung kegiatan penuangan di Danau Batur ini ya. Ya karena tujuan kita ya, Dr. John selalu menceritakan dalam setiap kelas seminar ya, mengapa kita membuat ekoenzim ya. Kita di sini datang membuat ekoenzim bukan untuk ekoenzimnya. Memang semua tahu ekoenzim itu sangat ya manfaatnya banyak ya, dan itu dia bisa digunakan di rumah tangga, bisa untuk perawatan personal, dia bisa untuk pemurnian lingkungan, bahkan dia bisa untuk digunakan untuk pengembangan ya masyarakat yang berkelanjutan. Hingga berbagai di Tiongkok itu berbagai kegiatan-kegiatan yang sangat bagus. Misalnya kita ingin membuat program desa bebas polusi, kita aplikasikan dengan ekoenzim, dia bisa membantu banyak. Atau kita ingin melakukan berbagai kegiatan-kegiatan sosial atau apa ya, dia bisa sangat efektif. Bahkan di Tiongkok itu dengan ekoenzim mereka membentuk tim penyelamatan ya. Jadi Pakistan belakangan ini ada bukan Pakistan ya, sedang terjadi bencana ya, mereka berangkat ya atas nama tim dengan membawa ekoenzim ke sana gitu ya. Nah, jadi banyak sekali manfaatnya memang, tapi tujuan kita yang paling utama bukan karena itu hanyalah bonus daripada kita, karena kita peduli pada lingkungan kita ya. Nah, jadi tujuan kita itu hanya demi sampah ya. Kalau kita datang untuk sampah, kata Dr. Join ya, karena kita tahu ekoenzim ya, dia itu bisa mengolah sampah organik ya, mana sampah organik adalah sumber penyebab pemanasan global. Ya, jadi isu pemanasan global mungkin sudah kita sering dengar ya, bahkan sudah usaha berbagai gerakan kita untuk mengatasi ini ya. Nah, jadi bagi kami hanya itu ya, jadi sehingga gerakan ini siapa yang melakukannya ya, siapa lagi ya. Jadi Dr. Joy selalu mengatakan ya, kita melakukan kebutuhan orang lain, bukan melakukan keinginan kita sendiri ya. Jadi kita melayani kebutuhan orang lain, bukan ada tujuan untuk diri kita sendiri. Jadi itulah yang dipesankan kepada kami ya, dengan ekoenzim, hijaukan bumi, hangatkan hati semua manusia. Nah, jadi ini yang paling kami ya menjadi pegangan kami ya, agar terus ya mendukung ya, baik itu siapa saja yang melakukan
ya. Jadi mungkin ada beberapa pihak ya mungkin mengatakan ya di balik gerakan ini ya mungkin ada maksud tujuan apa. Tapi bagi kami ya tidak ada. Bagi kami melihat sangat jelas gerakan ini sangat murni ya. Biarpun ya mungkin ada sedikit tanda tanya, tapi bagi kami tidak masalah ya, selagi ya kami selalu bercerita kepada teman-teman baik Pak Puja, Pak Nyoman Parto atau siapapun juga ya. Kita datang bersama tujuannya agar ya ada teman-teman, begitu banyak komunitas di sini ya kita berbahagia. Kenapa? Karena melalui teman-teman yang mengenal begitu banyak teman ya, begitu banyak masyarakat ya, sehingga kita bisa berbuat lebih banyak ya untuk orang-orang yang lebih banyak. Tapi kalau kita sendiri ya kita nggak bisa ya. Apalagi ada pihak pemerintah ya. Dengan ada pihak pemerintah kita tambah senang ya. Kenapa? Karena pemerintah bisa berbuat banyak untuk banyak orang ya. Kita seorang rakyat kecil ya, kita mungkin cuma buat ekoenzim di rumah, kita bisa berbuat begitu banyak untuk orang di seluruh Bali ya, terutama di Kabupaten Bangli dan sekitarnya ya yang dekat dengan Danau Batur, kira-kira begitu ya. Terima kasih. Iya, karena selain untuk danau juga kalau kita bikin ekoenzim itu berguna sekali untuk banyak untuk kehidupan kita ya Pak Mingtau ya. Ya betul. Karena saya sendiri memang penggemar untuk membuat ekoenzim. Selain kita zero waste, jadi hanya dari sampah dapur, dari kulit buah yang segar, kemudian dari sayuran, gampang sekali bikinnya, hanya dengan air dan molase atau gula merah, difermentasi 3 bulan aja sudah jadi ekoenzim. Saya ini fanatik sekali dengan ekoenzim karena bisa untuk pakai keramas, rambut saya tidak rontok, mandi juga dan sebagainya, banyak sekali. Nanti barangkali obrolan Balai Banjar selanjutnya kita membahas tentang ekoenzim yang luar biasa ini. Ini adalah larutan yang luar biasa dan mudah sekali untuk dibuat. Itu barangkali nanti obrolan Balai Banjar yang ke depan kita memberikan itu ya, mengupas tentang ekoenzim ini apa sih. Nah, untuk yang saat ini ekoenzim ini yang kita aplikasikan untuk Danau Batur dan 4 danau lainnya itu harapannya karena Danau Batur saat ini dengan 4 danau lainnya itu sedang dalam kondisi yang sudah mendekati kerusakan. Kita hampir kehilangan danau ini dan sudah tercemar dan sebagainya. Dan salah satunya itu yang bisa kembali menyehatkan adalah ekoenzim, dan sudah terbukti beberapa kali ekoenzim diaplikasikan, kita sudah mulai melihat hasilnya, mulai nampak bagus gitu ya Pak Mingtau dan teman-teman semua. Kalau untuk Pak Mingtau, ada lagi teman-teman Jero Mangkuyase barangkali mau bertanya karena dari tadi terima kasih Bu Klian. Ya. Jadi ini lanjutkan dulu dengan lanjutkan dulu dengan Pak Mingtau. Pak Mingtau, Swastiastu, selamat malam. Ya, jadi tadi sudah disampaikan ekoenzim secara umum, memang Pak Mingtau menyatakan bahwa untuk ekoenzim lah gitu, sehingga ekoenzim juga bermanfaat untuk hal-hal lain. Nah, karena kita mengkhusus ini untuk Danau Batur saat ini, sejauh mana support apa yang diberikan Pak Mingtau dari Bakti Ekoenzim ini yang Pak Mingtau pimpin untuk support khusus untuk Danau Batur? Karena di sini kita melihat Pak Mingtau itu ada hubungan sering berdiskusi ataupun melakukan kegiatan dengan Dr. Joen ya. Jadi di sini kita lihat ya aspek-aspek ilmiah dari ekoenzim juga ini ada penelitiannya, ada juga fakta-fakta ilmiahnya, sehingga ini teman-teman jadi lebih percaya gitu ya. Kita juga lebih percaya, jadinya semoga akan benar-benar berhasil untuk Danau Batur. Nah, apa supportnya Pak Mingtau untuk Danau Batur spesial ini selain ekoenzim secara umum tadi sudah dijelaskan? Mohon Pak Mingtau bisa dipaparkan di Kerama Banjar ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, mau bilang support kita ya, kita
melakukan yang semampu yang bisa kita lakukan ya. Kita juga rakyat kecil ya, semampu yang kita bisa lakukan. Mungkin dari sisi mungkin teman-teman yang di awal ya, mungkin kita berdasarkan apa yang terjadi selama proses penuangan di Danau Batur ini ya. Tentunya di awal panitia membutuhkan apa, kita melakukan sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu ya, panitia menginginkan agar ya kita bersama-sama ya mendukung kegiatan acara ini ya. Kita bersama teman-teman sangat support ya, otomatis pada kegiatan ini ya. Jadi setiap penuangan kita usahakan hadir dari perwakilan kita ya. Nah, terus dari berikutnya kebetulan kita mendatangkan juga Dr. Joen ya. Ya, jadi di saat itu ya kita juga pada tanggal 1 Desember ya kita mengunjungi ke sana ya. Jadi saat itu ya sungguh luar biasa juga ya. Nah, jadi di saat itu Dr. John mengatakan secara langsung di tempat ya bahwa ini danau ini hampir ada kemiripan ya dengan beberapa danau yang dilakukan oleh Dr. John pemurniannya. Jadi Dr. John sendiri ya untuk pengalaman menjernihkan danau itu sudah sangat banyak ya, bukan satu apa dua ya, karena di Tiongkok itu kalau mereka lagi menyusun nanti bisa jadi satu buku dia. Tapi belum selesai ya. Nah, jadi kalau di Tiongkok aja sudah bisa hitung itu lebih dari 5 apa 6 itu sungai danau semua itu. Ya di Taiwan banyak sekali juga ya. Nah, jadi ya di Indonesia kita baru mulai ya. Nah, jadi nanti itu dalam bentuk support kita. Jadi Dr. John pada hari itu di sana Dr. John langsung mengatakan pada kita ya, bukan ekoenzim yang menjernihkan air, tapi ya ekoenzim membuat sebuah lingkungan ya. Jadi mikroorganisme bisa hidup, dia bisa mengurai lumpur-lumpur di bawahnya. Saat ekoenzim itu cuma menghaluskan airnya. Jadi air itu masuk ke lumpur, karena halus dia bisa nembus lumpur di bawah. Jadi mikroorganisme di bawah bisa bekerja di dalam tanah itu. Nah, jadi di situ sungguh luar biasa ya. Nah, jadi ini yang bisa kita lakukan ya, ya untuk panitia ya, dan juga masyarakat membutuhkan. Ya juga kita berusaha juga mereka butuh informasi berupa apa, kita akan mengambilkan dari berbagai sumber ya, ya misalnya bukti-bukti nyata ya, yang bukti-bukti ilmiah yang dilakukan ya kita kumpulin semua ya, yang belum ditranslate ya kita translate lah. Nah, terus kemudian ya apalagi semampunya, kadang-kadang juga ada beberapa teman dari Indonesia yang mengatakan mereka ingin bersumbangsi ya, udah ya kita terima ya, nanti kita dukung teman-teman, tapi ya cuma dalam jumlah terbatas ya, kalau ada ya kita salurkan gitu. Jadi karena kita kan sering berkegiatan ya secara online aja di nasional, jadi teman-teman yang ingin ada yang support, ini tolong salurkan ya, kita bantukan ke panitia. Ataupun beberapa kita juga kemarin juga ada beberapa teman-teman kita buatkan di beberapa tempat ya, ekoenzim 1 ton juga ya, itu kemarin juga disupport dari beberapa teman ya. Tadi bilang mereka beli tong, ya udah kamu beli tong nanti kita cariin dana beli gula. Ada pas itu ada beberapa tempat lah, 5 apa 6 tempat gitu ya 1 ton lah. Semoga nanti di bulan apa namanya, di bulan puncaknya ya kita Hari Bumi kita bisa menuangkan juga ya. Ya kira-kira hanya begitu sederhana yang bisa kita lakukan ya. Terima kasih Pak Ming Tao, jadi luar biasa ya supportnya, walaupun dibilang sederhana sebenarnya sangat-sangat penting ya support ini, karena hal-hal yang ilmiah itu memang dari Pak Ming Tao. Jadi kita semua di samping juga teman-teman yang bergerak yang lokal di Bali, nah itu dengan support seperti ini jadi pasti akan percaya diri. Ya silakan Bu Ayan dilanjutkan lagi dengan Kerama Banjar yang lain. Silakan. Terima kasih Pak Ming Tao. Ini jawabannya juga dan supportnya untuk Bali luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini ya salam untuk teman-teman di Ekoenzim Bakti Indonesia Pak Ming Tao. Terima kasih banyak supportnya yang sudah diberikan.